berbagai kalangan atau komunitas gitu. Nah, jadi saya akan bacakan latar belakangnya. Digitalisasi yang semakin masif di era ini sangat mengubah banyak struktur sosial ekonomi di dunia ini. Peran teknologi menjadi hal yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia modern. Nah, Kementerian Perdagangan merilis laporan terbaru soal demografi investor aset kripto di Indonesia. Menariknya, usia muda mendominasi jumlah investor. Dari total hingga up to ya, 19,8 juta pelanggan per Januari 2023, dalam laporan Kemendak tersebut, demografi investornya itu didominasi oleh kelompok usia 18 sampai 24 tahun 32%, kelompok 25 sampai 30 tahun 30%, 31 sampai 35 tahun 16%. Jadi bisa dibilang ini adalah usia-usia kalau misalkan kita bilang di bahasa sebelah usia milenial. Gitu. Nah, menyikapi pertumbuhan investor muda yang mendominasi di instrumen aset kripto, butuhnya edukasi yang tepat untuk mendapatkan kualitas dan pertumbuhan industri yang sehat. Oke, jadi objektifnya kita sekarang ini adalah kita harus bisa mendapatkan wawasan tentang kenapa kripto menjadi populer. Apa itu? Oke, yang kedua, memahami perspektif aset kripto dari sisi pengusaha, memahami perspektif dari dunia politik, memahami perspektif dan pengaruh aset kripto dari sisi profesional. Oke, jadi langsung saja, ini mungkin salah satu narasumber kita mungkin agak terlambat karena ada agenda lainnya, tapi nanti akan menyusul ya insya Allah. Jadi yang pertama, saya ingin dulu bertanya nih kepada masing-masing narasumber, karena mereka membawa organisasi dan perusahaan masing-masing. Boleh diceritain dulu nggak Pak Antoni? Nah kita mulai dari yang paling dekat nih sama saya ini. Pak Antoni, WAKMI Media itu media apa sih? Oke, thank you udah for having me here. My name is Anthony, saya represent WAKMI Media. Jadi WAKMI Media adalah media spesialis financial education seputar crypto aset. Kami adalah media yang baru didirikan dari pertengahan tahun lalu. WAKMI itu sedikit berbeda dengan media lainnya di mana kita itu lebih fokus ke community based learning sih. Di mana kita lebih fokus untuk membangun komunitas di mana satu orang bisa belajar dari member-member yang lain. Begitu. Oke, menarik sekali. Thank you. Mungkin dari Pak Reda selaku presiden dari IABA boleh diceritakan ke teman-teman IABA itu apa sih Pak Reda? Ya, makasih banyak Mas Bagus. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Reda Boyka Putra, Presiden dari IABA atau Ikatan Alumni Britania Raya. IABA sendiri adalah asosiasi yang menampung untuk teman-teman yang pernah menempuh studi minimal 3 bulan di Inggris. Dan saat ini usianya itu sebenarnya sudah 31 tahun. Dulu pertama kali diketuai oleh Pak Yuwono Sudarsono, Pak Hayono Isman dan ketua-ketua selanjutnya sebelum saya. Dan saat ini member aktifnya itu ada 1.350 dan terus bertambah karena memang kita aktif di kegiatan-kegiatan yang meningkatkan karir, bisnis dan hobi dari para alumni. Kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan yang kami lakukan yaitu mentoring, terus kemudian IABA Academy sendiri, terus kemudian ada golf, lari, bola ya sebagai olahraga paling favorit di Inggris. Terus kemudian kita juga pernah melakukan IABA NFT workshop, di mana Mas Bagus juga nih yang sebagai punggawanya. Jadi pendidikan mengenai NFT sendiri sudah kami, NFT dan kripto ya itu sudah kami berikan ke teman-teman anggota agar mereka nggak ketinggalan dalam era dunia kripto ini. Begitu? Mas Bagus. Siap, berarti sudah ada kegiatan edukasi nih tentang NFT nih di IABA. Jadi kita juga baru tahu nih Pak. Oke, next mungkin dari Pak Agung Subiakto, boleh diperkenalkan. Saya Agung Subiakto, Ketua Tidar DKI. Saya menjelaskan sebentar mungkin apa itu Tidar. Tidar itu salah satu saya partai, tepatnya Gerindra, di mana yang isinya anak-anak muda milenial yang bergerak untuk tujuan partai yang pergerakannya memang lebih ke arah kreatif dan hal-hal yang bersifat
informatif seperti contohnya hal-hal seperti NFT bersifat kegiatan-kegiatan keanak mudaan. Jadi saya rasa untuk kegiatan-kegiatan yang NFT seperti ini sangat penting buat kami. Terima kasih. Ya, jadi kalau anak-anak kreatif ini masuknya ke NFT nih Pak Agung. Jadi kita udah lihat di sini ada teman-teman dari ID NFT, Paras juga ya. Jadi nanti habis ini sesinya biar bisa lebih lanjut ini ya Pak Agung ya. Mungkin kita bisa menggali lebih dalam. Oke, itu ya perkenalan dari para speaker kita. Mungkin saya ingin langsung aja nih kita masuk ke diskusi panas kita. Mungkin kira-kira nih, nah mungkin saya bawa tanya sama Pak Reda dulu nih. Pak Reda, kalau persepsi Pak Reda dan dari IABA sendiri perkembangan dunia kripto itu pertama kali dengar tuh apa sih Pak Reda? Boleh dijelaskan nggak ke kita kira-kira? Kripto, aset Aset kripto ya kripto, Mas? yes. Iya. Jadi kita, tadi saya lupa menceritakan bahwa 1.350 member itu hampir 80%-nya itu adalah dunia professionals, di mana 20%-nya adalah entrepreneurs. Nah, dunia profesional tidak jauh dari bekerja sehari-hari dan kemudian melakukan investasi untuk tabungan masa tuanya. Aset kripto adalah salah satu alternatif aset untuk investasi, Mas Bagus. Dan juga harapannya makin ke sini nilai real dari aset kripto juga berkembang dengan kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kayak yang dilakukan di CoinPay misalnya, aplikasi seperti CoinPay yang mana dia bisa mengkonvert kripto aset menjadi rupiah dan kemudian bisa langsung dipakai untuk membeli barang-barang yang kita pakai sehari-hari kayak kopi, makanan dan kemudian daily things lainnya. Jadi itu sih Mas, jadi kita ngelihatnya aset kripto adalah sarana untuk investasi dan juga sarana untuk alat perdagangan gitu ya. Oke, mungkin ini ya kita coba tanya Pak Antoni dulu nih. Pak Antoni, kita mau tanya nih, kalau WAGMI ini brand positioningnya itu seperti apa sih? Dan menurut Pak Antoni, challenge-nya yang dihadapi terutama di saat winter kita ini yang paling besar tuh apa gitu loh, kalau dari Pak Antoni? Oke, mungkin saya cerita sedikit. Kalau brand positioning kita itu lumayan clear cut kalau dilihat dari nama. Buat yang non-native Web3 mungkin kurang paham WAGMI itu apa. WAGMI stands for We Are All Gonna Make It. Jadi dari nama itu tersendiri kita emang fokusnya tuh gimana sih untuk investasi kripto itu sebenarnya tidak sedijen itu ya, tidak seberesiko itu kalau misalkan Anda tahu apa yang Anda lakukan. Jadi gimana caranya kita bisa memanfaatkan aset kelas ini dengan cara meminimalisir resiko, dengan best practices dari cara penyimpanan aset, dari menggunakan blockchain dan fitur-fitur yang ada, itu gimana caranya supaya kita tuh bisa memanfaatkan dari segi A sampai Z, banyaknya fitur di dunia blockchain seperti NFT, staking, dan juga airdrop farming. Kalau misalkan orang yang kurang begitu paham, mungkin seringkali ada case yang walletnya sendiri ke drain. Nah, kita di sana kita lebih fokus untuk edukasi orang yang emang masih di dunia kripto untuk mempelajari gimana best practice investasi di dunia kripto. Jadi brand positioning kita di sana, dan juga untuk medianya sendiri saya melihat adanya banyak misinformation di web to media seperti Instagram dan sebagainya, di mana key opinion leader atau influencer itu banyak mengincar likes dan clicks ya, untuk mendapatkan banyak fame supaya mereka bisa mempromosikan produk-produk kripto atau produk financial lainnya. Tapi insentifnya menurut saya salah sih, karena mereka mempromosikan produk bukan karena bagus tapi untuk self interest aja. Jadi di sana saya ngelihat ada kesempatan, ada opportunity kalau misalkan kita bisa menciptakan komunitas yang saling support dan saling membangun. Hal-hal seperti misinformation dan mispromotion itu nggak menjeblokkan banyak orang kepada scam seperti token kayak Luna
atau FTX sebagai contoh bisnis Web3 yang sebenarnya failure-nya terletak di manajemen ya, dan token-token scam lainnya yang di-shield oleh artis lah. Jadi brand positioning sih menurut saya kita ada di sana, dan untuk challenges ya tadi ya Pak Bagus. Challenges kita sebenarnya di ekosistem sekarang itu, mungkin saya cerita sedikit mengenai 4-year cycle, di mana kripto itu seringkali banyak orang berasumsi ada 4-year cycle yang ditandai oleh Bitcoin halving. Jadi kita sekarang menurut saya kita berada di masa distribusi atau masa winter, di mana volume di semua exchange itu berkurang jauh dan minatnya orang itu juga berkurang. Kenapa minat orang berkurang? Ini yang lucu dari investor psychology. Banyak orang lebih pingin beli Bitcoin di angka 50.000 dibanding di angka 25.000 sekarang. Di mana harganya pas lagi naik semua orang berbondong-bondong untuk membeli. Sedangkan pas harganya turun udah nggak ada yang mau ngomongin. Padahal fundamental token tersebut tidak berubah atau mungkin membaik seperti halnya Ethereum ya. Tapi malahan interest berkurang. Jadi saya lebih pingin merubah mindset investor kalau yang masih ada interest di Web3 itu untuk mencari teman dan mencari teman seperjuangan lah di Web3. Soalnya menurut saya kalau misalkan investasi bareng-bareng itu jauh lebih menyenangkan dan tidak merasa lonely ya. Apalagi kalau misalkan kripto bisa dibilang di tahun 2023 jauh lebih nggak keren dibanding 2022. Di mana NFT jadi profile picture semua orang. Sekarang kalau misalkan masih pakai gambar BAYC yang monyet-monyet tadi diomongin itu kurang menarik. Jadi itu sih challenges kita sekarang untuk menemukan komunitas yang bisa saling membangun. Terima kasih. Ini menarik sekali sih, Bro Anthony. Memang psikologinya memang seperti itu ya, banyak orang lebih membeli Bitcoin di angka 50.000 US dollar daripada 25.000. Ini menurut saya sangat banyak hubungannya ya sama kenapa sekarang banyak konsumen kripto. Let's say sekarang di Indonesia sudah 20 juta orang gitu loh. Tapi mereka ini masih baca media atau bagaimana penetrasi medianya, Bro Anthony, kalau boleh dijelaskan? Saya tidak akan menunjuk ke salah satu KOL atau influencer, tapi yang saya sedikit concern sih di dunia kripto media ini banyak orang terutama di Instagram lebih dibanding di Twitter. Yang dimana mereka tuh bisa nge-shield suatu token, mereka bisa ngelihat transaksinya orang membeli dengan dompet-dompet baru, yang ujung-ujungnya berujung dengan pump and dump. Jadi mereka yang udah beli di awal bakal ngedump tokennya kepada retail investor yang kurang ngerti. Dan banyak juga penyalahgunaan influence dan popularity mereka, di mana mereka nge-shield sebuah token tanpa mengetahui fundamental atau blockchain value token tersebut. Saya nggak akan ngomong nama influencernya siapa, tapi menurut saya di situ yang perlu sedikit diubah sih. Secara sekarang di Amerika juga saya ngelihat ada peraturan yang membiarkan SEC untuk mengejar orang yang pernah promosi token yang bisa dibilang scam ya. Seperti Jake Paul pernah scam NFT, dikenakan fine. Menurut saya sekarang itu mungkin menjadi langkah yang lebih tepat kalau misalkan ada promotional financial token atau financial instrument apapun, please put a disclaimer, atau misalkan kalau misalkan yang belum ngerti atau itu promosi, tolong dicantumkan sih, begitu. Wih, menarik banget ini. Kalau misalkan tiap salah-salah NFT didenda nih, waduh beneran harus hati-hati banget ini ya. Jadi nggak sembarangan ini, karena terus terang banyak sekali ya project-project pump and dump, scam dan lain-lain. Memang kita juga mesti hati-hati nih. That's why kita juga butuh banyak edukasi ya. Jadi in and out gitu loh, dari luar, dari eksternal. Kita pun juga di SCCA juga pasti juga akan menyerukan tentang edukasi, dan juga
di internal pun juga harus gitu loh. Jadi sebelum kita pilih token juga harus gitu loh. Ya ini kalau misalkan kita lihat outlook di 2023 ini kan memang seperti itu ya. Harga Bitcoin sekarang malah lebih sedikit nih yang mau beli nih, let's say ya gitu loh. Tapi setelah 2023 ada 2024. Nah, 2024 ini tahun-tahun lucu ini, tahun-tahun pesta rakyat nih. Nah, kebetulan di sini ada narasumber kita juga yang let's say di bidang politik, mungkin dari perspektif Pak Agung ya. Gimana Pak Agung pengaruh politik terhadap aset kripto? Kira-kira aplikasi teknologi blockchain itu di dunia politik seperti apa? Apakah ada seperti kayak kendaraan ini untuk 2024 ini? Kan kita juga masih pengen tahu nih kira-kira seperti apa nih. Gimana Pak Agung? Silakan. Kita mau ngomong jadi gak enak nih. Jadi gini, kalau kita melihat pasti blockchain itu sangat berpengaruh ya kan, kalau kita lihat kecepatan dan ketepatan dalam pengumpulan data itu adalah kelebihan blockchain. Nah, di mana pada masa kampanye nanti atau 2024 nanti saya lihat sebenarnya kalau kita lihat dari negara-negara lain itu udah mulai. Hanya untuk kalau di Indonesia kan itu belum ada. Tapi kemarin sempat kami atau mungkin dari teman-teman melihat ini adalah sebuah peluang di mana blockchain itu bisa menjadi kendaraan. Contoh di 2024 kita melihat ada fundraising ya, fundraising yang mungkin dalam fundraisingnya saja pendataannya banyak yang kemana-mana, akhirnya menjadi keuntungan untuk oknum-oknum yang tidak baik lah bisa kita bilang. Nah, mungkin kalau dengan adanya teknologi blockchain ini kan kalau kita lihat semua terdata, tercatat. Nah, saya rasa sih kalau pemerintah atau mungkin calon-calon yang akan maju atau mungkin siapapun itu menggunakan ini sebagai bentuk kendaraan yang baik dalam masa kontestasi, ini sih sangat hal yang luar biasa ya kemajuannya. Dan yang serunya itu adalah semua orang jadi tercatat, bangga kalau mereka pernah menjadi catatan dalam sejarah. Ini kalau kita lihat dari peluang-peluang yang ada di dunia politik. Cuman kan kita tadi ada Mas Antoni, kita regulasinya apakah itu bisa oke apa enggak, karena memang sudah ada beberapa yang sedang berusaha ke sana. Cuman mungkin kan diskusi tentang regulasinya masih dibicarakan. Tapi kalau saya lihat peluangnya ini bisa jadi effort di mana orang mau mendukung salah satu calon tapi harus apa. Nah, itu kalau dia bisa, ya mungkin teman-teman bisa investasi di situ, itu jadi lebih seru tuh. Itu kayak kendaraan yang bakal jadi cantik nih di 2024 nih kalau ini dipoles dengan baik. Itu sih kalau saya bilang pengaruhnya di pengaruh nanti kontestasi politik. Luar biasa memang. Ini kalau dari sisi politik nih kita baru mendengar ini. Jadi memang kita kalau misalkan tiba-tiba 2024 misalkan Pak Agung maju nih misalkan gitu loh. Kita bikin Agung token misalkan gitu. Itu berarti bisa fundraising ya gitu loh, let's say di situ ya. Mungkin nanti bisa ada kaitannya juga dengan DAO ya, Decentralized Autonomous Organization ya. Mungkin kira-kira kalau dari Pak Antoni gimana Pak? DAO itu bisa nggak Pak diaplikasikan pada saat let's say pemilu sekarang atau yang akan datang lah gitu loh. Kalau kita lihat dari perspektif Pak Agung tadi. Menurut saya kalau misalkan untuk bisa atau tidak di next 2 cycle mungkin kayaknya enggak ya. Soalnya implementasi untuk pendataannya sendiri menurut saya sedikit berat untuk fully convert dari KTP kita misalkan untuk menjadi ID yang bisa memakai ZK Proof. Kalau misalnya kita bisa menyimpan ID KTP kita di sebuah wallet, itu menurut saya langkah pertama sih untuk bisa melakukan blockchain voting. Tapi kalau misalkan kita sekarang aja sebenarnya the biggest challenge in crypto is gimana caranya untuk seorang konsumen non Web3 bisa memakai jaringan blockchain tanpa mengetahui aplikasi tersebut sedang dipakai. Kebanyakan partisipan di industri kita itu kebanyakan fokus ke blockchain mana, wallet apa yang dipakai, Polygon, Matic, dan sebagainya. Menurut saya, adopsi blockchain itu akan terjadi sangat pesat kalau misalkan kita udah tidak fokus ke teknologinya sendiri, tapi ke aplikasi. Jadi application centric lebih dari blockchain teknologinya. Dari sana kita mungkin bisa lanjut
explore ke yang tadi Pak Bagus bilang DAO untuk voting secara internal atau misalkan eksternal. Saya belum bisa kebayang sih satu negara itu kalau blockchain voting itu luar biasa sih kalau kita ngelihat kayak ada runner, ada ticker untuk pas ngelihat di TV gitu ya, itu udah pasti menarik banget sih. Tapi saya yakin di masa depan pasti akan bisa. Ya, saya pun juga dari secara pribadi saya pun juga melihat ya kalau misalkan semuanya ini bisa dilihat secara transparan ya karena blockchain ini blockchain never lies kan kalau slogannya ya gitu loh. Ya, ini akan bisa menjadi salah satu cikal bakal dari suatu pemerintahan yang bebas dari fraud dan korupsi hopefully nantinya ya gitu ya. Hopefully ya, nih kita memang kalau lagi bicara politik nih memang seru nih, nah, makanya nggak habis-habis ini. Tapi let's say kalau misalkan tadi ID KTP bisa ditempelkan kepada member. Let's say nggak usah ID KTP deh, kalau ID KTP kan dukcapil ya, let's say KYC segala macam. Kita bahas dari kecil dulu aja, dari sisi skala organisasi misalkan gitu. Nah kalau dari Pak Reda nih kira-kira, nah kan ini Pak Reda ini kan kok organisasi alumni ya, IABA ya, Ikatan Alumni Britania Raya. Kira-kira kalau dari organisasi ini bisa diaplikasikan apa Pak dari teknologi blockchain gitu loh, yang bisa dikaryakan lah gitu loh kira-kira. Silakan. Ya, thank you Mas, bagus pertanyaannya. Jadi sebelum di IABA saya juga aktif di beberapa organisasi lain. Dan mungkin teman-teman juga bisa coba tanya deh, dalam organisasinya apakah database-nya itu tersimpan secara rapi? Apakah ada database dari awal organisasi itu berdiri yang biasanya sudah tua-tua itu, apakah sekarang ini datanya ada? Kalau ada itu adalah suatu kekayaan atau suatu aset yang sangat berharga untuk kemajuan organisasi itu tersebut. Kenyataannya hampir semua, kalau bisa saya bilang semua, ada organisasi-organisasi tersebut database-nya itu tidak tersimpan. Cara paling aman untuk memastikan bahwa database member itu tersimpan dan itu long last, siapapun kepengurusannya adalah dengan blockchain ini Mas. Jadi kita lagi mengupayakan akan memakai teknologi blockchain sebagai pendataan untuk member kami. Saat ini kita masih pakai Google Form, yang mana kita yakin itu bisa dengan mudah terlupakan. Nanti ketika saya mungkin udah nggak jadi presiden lagi atau ganti kepengurusan, gitu Mas. Oke, ya memang kebutuhan teknologi akan semakin intens ya pastinya di masa depan ya gitu loh. Kita butuh something yang cepat ya dengan teknologi blockchain yang let's say bisa memproses kecepatan transaksi. Let's say kita udah banyak lihat pasti dari Ethereum dan token-token lainnya. Itu mungkin bisa diaplikasikan di industri lain ya pastinya ya Pak Reda, thank you. Kalau saya mau tanya nih, balik lagi ke Pak Antoni. Pak Antoni, kalau sekarang sentimen masyarakat itu gimana sih kalau dilihat dari sisi media dan usaha gitu loh. Kira-kira WAKMI ini punya strategi sendiri nggak gitu loh untuk meningkatkan investor di aset kripto. Let's say kita nggak usah ini deh, let's say kita targetnya 30 juta by 2024, bisa lah harusnya. Bagaimana Pak kira-kira? Bisa. Jadi kalau misalkan saya mulai dari sentimen pasar kali ya, saya bisa ngelihat juga sentimen pasar itu dari grup ICCA kita. Kita ada hampir 10.000 ya aktif member yang ngobrol di sana tiap hari. Yang saya sekarang memperhatikan sih banyak banget orang yang tadi saya bilang masalahnya tuh nyangkut di token yang scam. Dan masalah-masalah itu saya takut aja sih kalau misalkan orang yang pernah sekali kena dan kenanya tuh lumayan besar, karena janji-janji palsu dari developer dan sebagainya, itu kapok untuk investasi balik lagi. Padahal aset ini menurut saya sih tidak akan kemana-mana, teknologinya juga akan berkembang terus, akan dipakai di banyak industri, mau insurance, mau legal, mau agriculture, itu semua bisa dipakai, blockchain bisa kepake di industri itu. Saya takutnya gara-gara one bad experience, mereka benar-benar udah nggak look back ke kripto. Jadi yang menjadi concern saya sekarang itu gimana caranya mengumpulkan orang yang pernah kena untuk bisa mempelajari ulang sistem blockchain itu seperti apa.
Saya nggak akan nyebut juga projectnya, tapi waktu itu contoh yang paling saya kaget ada yang mempromosikan, saya ketemunya juga dari Instagram. Ada token yang menjanjikan staking tapi menggunakan proof of work. Saya bingung itu gimana caranya, itu ibarat minum sup pakai garpu ya. Saya nggak ngerti juga dan banyak orang tertipu soalnya mereka menyebutkan fixed return di angka 15% per bulan. Itu saya juga yang kayak kalau saya bisa begitu, bank udah tutup semua itu. Orang pindahin duit ke sana kan. Dan sentimen sekarang yang saya takut juga dengan adanya insiden FTX, mereka menganggap itu kesalahan blockchain, teknologinya itu faulty, bisa dibilang teknologinya corrupted. Padahal kalau misalkan saya singkat cerita ya tentang FTX, FTX itu ibarat sekuritas yang menggunakan dana yang dideposit oleh kliennya sendiri untuk ditradingin di sister firmnya, di company Alameda Research yang dimiliki oleh orang yang sama. Jadi sebenarnya itu bukanlah kesalahan dari teknologi blockchain, melainkan itu emang involvement dari 8 bad actors di industri kita aja sih. Itu bukan kesalahan teknologi blockchain, tapi mereka sendiri yang membuat backdoor untuk menyedot dana klien sebelum company-nya itu dibuat. Jadi emang dari FTX itu dibangun, udah ada backdoor tersebut untuk nyolong. Orang kalau misalnya udah mau niat nyolong mah, dari awal juga bisa gitu loh. Jadi yang saya pengen tekankan sih, teknologi blockchain itu banyak banget misinformation-nya, banyak juga yang kurang suka. Salah satu orang yang bisa saya sebut, orang luar itu mungkin yang pada aktif di dunia forex, tahu Peter Schiff. Dia salah satu orang yang sangat benci blockchain, sangat juga ngepom-pom pas SBF melakukan korupsi dari berbagai arah yang melibatkan US government. Jadi yang saya lebih ingin menekankan kepada masyarakat sih untuk mempelajari lebih lanjut kalau misalkan industri ini tuh sebenarnya banyak misinformation-nya. Jadi tolong give us a second look lah. Begitu Pak Bagus. Thank you. Mantap. Jadi jangan sampai karena nilai setitik rusak susu sebelang, nah ini kalau kita bilang. Karena walaupun ada FTX, ada beberapa kasus-kasus yang mungkin bisa mencoreng nama baik dari Web3 ini, tapi kita jangan pernah lupa kalau blockchain ini sangat banyak aplikasi dan teknologinya. Dan pastinya akan berkembang. Kita tidak akan bisa menyetop perkembangan teknologi. Begitu ya Pak Antoni ya? Ya, betul sekali. Oke, saya mau balik ke Pak Reda nih. Pak Reda, kalau menurut Pak Reda, ke depannya kripto ini bagaimana? Apakah tetap diminati oleh para profesional atau mereka sudah akan, let's say, cabut gitu loh? Karena takutnya kalau misalkan belum ada regulasi yang bagus di sini ya, takutnya mereka nggak aman investasinya di sini gitu loh. Kalau dari Pak Reda perspektifnya gimana? Ya, selain mitigasi yang udah disampaikan Mas Antoni tadi bahwa untuk kalau ada teman-teman yang mau bikin token itu juga regulasinya dibatasi, tentunya penggiat aset kripto juga perlu menekankan use real case bahwa aset kripto ini bisa dijadikan apa dalam kehidupan sehari-hari dan juga investasi, Mas. Sekarang kondisinya tadi seperti dalam psikologi investment tadi Mas, bahwa itu sama seperti di pasar saham ya. Waktu harga saham naik malah rame. Sekarang waktu harga kripto naik malah rame. Sekarang pas harga turun harusnya the real investor masuk dong. Kalau memang kenyataannya aset kripto memang benar-benar masih dipakai dalam secara nyata. Harusnya sekarang kita banyak mempromosikan itu Mas, investment di kripto pada saat harganya wajar. Nah kalau seperti itu terus kemudian sambil didorong dari sisi aplikasinya di merchant-merchant yang banyak didatangi orang, kita bisa bayar dengan aplikasi seperti CoinPay tadi, itu harusnya akan menjadi aset
yang benar-benar bisa menjadi alternatif buat para profesional melakukan kegiatan sehari-hari dan juga investasi, Mas Bagus. Siap, thank you Pak Reda. Jadi memang kalau boleh saya tambahin, selain alat pembayaran, ya let's say ya, ini kan masih belum tahu nih, kan masih kalau menyebut alat pembayaran takut dikira offside kita. Tapi memang sudah arah ke sana ya, gitu. Jadi banyak juga aplikasinya, kayak mungkin teman-teman di profesional pasti sudah menggunakan exchange untuk investasi pastinya ya, dan juga blockchain lain seperti ada Creo Engine, ada NFT dan lain-lain, itu pasti teman-teman dari exchange pun juga tidak henti-hentinya melakukan inovasi ini. Kalau saya sih udah tahu arahnya, ini biasanya ke ini, turunan-turunan. Karena kalau market lagi turun ini, ada turunan biasanya. Turunannya apa? Ini boleh nggak nyebut di sini? Ini derivatif ya, derivatif. Bro Jafir ketawa. Oke, Pak Agung. Nah, Pak Agung, saya mau tanya nih Pak Agung, ini kan kripto ini bisa nggak sih Pak Agung, bisa membuat sentimen positif nggak sih? Kayak misalkan ada satu caleg, dia bilang promosi atau kampanye segala macam tentang kripto, kira-kira itu akan mendapatkan sentimen positif atau enggak gitu loh, Pak Agung, khususnya untuk menghadapi pemilu 2024 ini? Pada dasarnya aset kripto itu kan sebagai bentuk alternatif investasi ya. Jadi dan saya lihat dan itu lebih mudah untuk dipelajari untuk orang yang baru mulai belajar di situ, dan kalau itu diambil menjadi sebuah peluang, saya rasa sih akan cepat mengambil sentimen. Tapi gini, yang kita lihat ini kan masalah isu itu banyak ya. Kalau kita dari sisi politis dari teman-teman itu kan penipuan dan lain-lain kemarin sempat ramai. Nah itu yang mungkin menjadi pertimbangan ya, pertimbangan karena kalau kita bilang cepat, sangat cepat justru. Pas kita berbicara salah satu kandidat siapapun itu, terus dia menggunakan itu untuk ke situ, akan terjadi dua. Isunya apakah itu akan lebih ke arah menguntungkan merugikan, atau sebaliknya akan menjadi investasi yang menarik apabila calon itu bisa menjual dirinya dengan baik. Tapi apabila itu sebaliknya malah akan jadi gambaran yang kurang. Tapi kalau kita lihat aset kripto itu malah menarik kalau itu dipakai di dalam situ untuk pergerakannya ya. Saya lihat sih ke situ sih kalau sentimentalnya. Karena apalagi investasi ke sana ya kenapa tidak gitu. Apalagi saya bilang kalau ranahnya caleg sih saya rasa kurang ya, tapi kalau lebih tinggi lagi itu akan jadi kebanggaan kan, saya milih ini, saya bela ini, dengan itu akan sudah dapat poin profitnya. Di luar itu poin kebanggaan ini kan bisa jadi sebuah peluang ya, nggak tahu ya nanti pengembangannya seperti apa, tapi ini peluang yang menurut saya bisa diambil tuh opportunity-nya itu nanti. Itu sih dari saya, sentimen banget cepat. Oke, terima kasih Pak Agung. Memang kalau kita lihat 2024 ini menarik, dan saya sangat setuju dengan Pak Agung tadi, kalau misalkan blockchain ini kita mendelivernya salah akan menjadi bumerang ya Pak Agung ya gitu. Oke, paling itu saja mungkin pertanyaan buat para narasumber. Mungkin sebelum kita tutup mungkin ada closing statement sebelum saya simpulkan, mungkin dari Pak Antoni dulu mungkin, silakan. Oke, closing statement mungkin lebih ke arah mana nih? Pesan-pesan aja. Oke. Jadi kalau misalkan untuk sesama pengusaha di dunia blockchain, mungkin pesan saya sih lebih ke arah jangan mencari ini blockchain bisa dipakai di mana, tapi lebih melihat dari sisi apakah ini ada benefitnya untuk memakai blockchain. Jadi cara sudut pandangnya diputar balik aja sih. Jadi jangan nyari, aduh ini blockchain bisa gue taruh di mana nih untuk ya menerima additional monetary value. Tapi lihatnya apakah apa yang saya lakukan sekarang bisa mendapatkan benefit dari menggunakan blockchain technology. That's it sih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Reda? Ya, closing statement dari saya Mas Bagus. Jadi karena tadi dibilang mewakili profesional ya, jadi kita benar-benar berharap adanya era atau situasi yang lebih kondusif untuk kita bisa berinvestasi di kripto dengan harapannya komunitas itu benar-benar memfilter teman-teman untuk membuat aset-aset kripto tandingan atau aset-aset kripto lain yang
memang tujuannya bukan jangka panjang Mas. Jadi kita nggak antipati duluan terhadap aset kripto, padahal sebenarnya di mana sebenarnya banyak aset-aset yang bagus, koin-koin yang bagus, tapi jelek hanya karena beberapa asetnya milik publik figur dipublikasikan secara masif dalam satu waktu dan dalam waktu 6 bulan kemudian asetnya sudah tidak ada. Itu benar-benar bisa merusak image kita, dan kita harapannya juga mendorong komunitas untuk langsung banyak memakai aset kripto dalam use case sehari-hari Mas. Itu aja. Luar biasa. Pak Agung silakan terakhir. Closing statement saya ya memang blockchain, aset kripto ini semua sangat baik. Kalau saya melihat dari sisi politik ya semoga kedepannya itu ini bisa terpakai ya. Contohnya misalkan untuk pemilu dan lain-lain kita semakin maju dan itu bisa terpakai dalam hal-hal yang dalam ranah-ranah politik lah yang lebih bagus. Saya yakin kita Indonesia terus belajar dan sampai pada titik di mana blockchain itu menjadi hal yang ada di setiap kehidupan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa menyimpulkan dari ketiga narasumber yang hadir pada saat ini, kita ingin melihat kalau misalkan masih banyak harapan ke depannya untuk kita untuk melanjutkan dan meningkatkan literasi dalam melihat aset kripto dan juga visi aset kripto ini kita juga jangan lupakan karena teknologi blockchain adalah inti dari semuanya. Jadi saya ingin melihat kalau misalkan dari seluruh perspektif dari dunia usaha, dari dunia politik dan dari dunia profesional, ini akan masih positif dan ayo kita berdoa ke depannya semoga aset kripto ini bisa menjadi sukses. 30 juta customer di 2024 bisa ya Pak? Oke, baik. Terima kasih atas diskusinya yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya berinvestasi kepada waktu untuk edukasi dan juga pastinya nanti ke aset kripto ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.